Instruksi Presiden, membangun Papua, membangun Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, terutama Papua. Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono, selesai rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa, 18 Februari 2025. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan di Papua. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah bertekad untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Fokus pada Papua mencerminkan tekad untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kaya akan potensi alam ini. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan dengan pengelolaan yang tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur di Papua bukanlah tugas mudah. Kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan yang terjal dan hutan yang lebat, memerlukan teknologi dan metode konstruksi yang canggih, serta tenaga kerja yang terampil. Berbagai tantangan geografis, sosial, dan ekonomi harus diatasi dengan strategi yang tepat dan terukur. Pemerintah juga harus memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pembangunan. Namun, dengan tekad yang kuat dan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, mimpi untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata dan berkelanjutan bagi Papua dan seluruh Indonesia. Papua, fokus utama pembangunan infrastruktur. Pemilihan Papua sebagai fokus utama pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini memiliki tantangan geografis yang unik dan membutuhkan perhatian khusus untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selama ini, kesenjangan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di bagian barat kita melihat kota-kota yang berkembang pesat, sementara di timur, banyak daerah yang masih tertinggal. Papua, dengan segala potensinya, masih tertinggal dalam hal aksesibilitas, konektivitas, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Banyak desa yang masih terisolasi dan sulit dijangkau. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama untuk membuka aksesibilitas, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Jalan raya baru, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya sangat penting untuk kemajuan Papua. Dengan infrastruktur yang memadai, potensi alam Papua yang melimpah dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam seperti hasil hutan, pertanian, dan tambang dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dengan adanya infrastruktur yang baik, masyarakat Papua akan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya. Tantangan dan peluang di tanah Papua. Membangun Papua bukanlah perkara mudah. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang dan kerja keras dari berbagai pihak. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang menantang, keterbatasan aksesibilitas, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi, harus diatasi dengan cermat. Kondisi alam yang ekstrem seringkali menjadi hambatan besar dalam proses pembangunan. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan potensi luar biasa yang menanti untuk dimaksimalkan. Keindahan alam Papua yang memukau dan kekayaan sumber daya alamnya adalah aset yang sangat berharga. Kekayaan alam Papua yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, hingga pariwisata, merupakan modal berharga untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Sumber daya ini dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk menghubungkan wilayah terpencil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang baru bagi masyarakat lokal.
Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, dan pelatihan kerja yang tepat, masyarakat Papua dapat meraih masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Fondasi awal, lahan, perumahan, dan transportasi. Untuk membangun infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan menjadi faktor krusial. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN akan memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis di Papua. Tak hanya itu, penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat juga menjadi prioritas. Program pembangunan rumah layak huni akan digencarkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Di sektor transportasi, pembangunan jalan Trans Papua akan terus dilanjutkan untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Pengembangan bandara dan pelabuhan laut juga akan dipercepat untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Peran strategis Kementerian ATR BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN memegang peran penting dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di Papua. Kementerian ini bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan memastikan kepastian hukum atas tanah dan menyelesaikan berbagai sengketa agraria yang mungkin terjadi. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Papua. Ketersediaan lahan yang berkeadilan dan kepastian hukum atas tanah akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Papua. Transmigrasi merajut asa di bumi cendrawasih. Program transmigrasi kembali menjadi sorotan dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengungkapkan bahwa program transmigrasi akan dirancang dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Para transmigran akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor unggulan di Papua, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi kementerian mewujudkan Papua maju. Pembangunan Papua bukanlah tugas yang dapat diemban oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para menteri ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua. Setiap kementerian memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling terkait dan saling mendukung. Kunci keberhasilan, kolaborasi dan investasi. Keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk memaksimalkan potensi yang ada di Papua. Investasi dari sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Papua. Masa depan cerah, Papua bangkit, Indonesia tangguh. Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan Indonesia. Dengan infrastruktur yang memadai, konektivitas yang terjamin, dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, Papua siap menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah timur Indonesia. Papua yang maju dan sejahtera akan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia. Mimpi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera akan semakin mudah terwujud dengan bangkitnya Papua.